Bismillah. Perparen ya. Lambat itu. Siap. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ketemu lagi dengan saya, Api, salah satu mentor di cabang hari ini. Kita akan kembali untuk market. Bagaimana prediksi market hari ini? Di mana hari ini akan ada dua berita high impact yang dirilis oleh Amerika. Salah satunya berita yang high impact istilahnya dan banyak dinanti oleh para trader, bukan cuma di Indonesia tapi di seluruh benua lah, Asia, Eropa, Amerika, yaitu berita suku bunga Amerika, berita suku bunga The Fed. Suara dengar nggak? Oke, kita mulai. Oke, ada di sini di layar monitor ada 5 pair, di mana kelima-limanya ini adalah pair major currency yang lebih besar daripada US dollar. Ada Australian dollar, New Zealand dollar, British pound sterling Inggris, Euro Eropa, dan USD atau gold. Jadi hari ini mungkin akan saya mereview market kelima pair ini akan bergerak seperti mana arah market berdasarkan berita yang akan dirilis malam. Oke, kita dulu dari emas kita bahas akhir ya. Kenapa mungkin kita lebih detail karena sebagian besar member-member kita itu tradingnya di gold karena peluangnya gerakannya yang besar, maka peluang profitnya juga besar. Kalau gitu kita mulai saja untuk memprediksi pergerakan pergerakan Australian dollar versus US dollar. Mungkin banyak member yang pengen bertransaksi di mata uang, tidak ada masalah kalau semuanya bisa mendatangkan profit apabila kita analisa baik dan benar, kita buatkan trading plan yang matang dan kita jalankan dengan disiplin. Insya Allah profitable seperti transaksi-transaksi di perbankannya. Oke, kalau nggak apa ya di market seperti itu ya. Oke, hal pertama yang kita lakukan, kita coba untuk Australian dollar resisten tertinggi atau harga tertinggi kemarin hari Rabu ya, hari Selasa kemarin itu Australian dollar itu di harga tertingginya di 1.67154, mananya itu di 0.66176 itu harga-harga terendah di Australian dollar dengan pergerakan market itu kurang lebih 960 pips atau 96 poin. Lumayan kalau kita transaksi ambil airnya slot itu ada peluang sekitar $900 atau hampir 10 juta rupiah. Kalau kita transaksi maksimal dari satu lot setiap action. Oke, ini untuk Australian dollar saya harga terendah dan harga tertingginya. Untuk Australian dollar, pertanyaannya bagaimana sih action hari ini untuk Australian dollar untuk menghadapi berita high impact nanti malam.
Nah, kalau saya pribadi, karakter falas karakter mata uang, baik itu mayor ataupun cross currency, dan karakter gold ataupun silver ataupun oil di saat berita berita suku bunga akan dirilis, apalagi nanti dilanjutkan berita non-farm implementation atau non-farm payroll di hari Jumat, itu market itu pasti akan pergerakannya pasti relatif kecil, ya kan? Pasti relatif kecil. Jadi kita perhatikan saja dari market Asia, dari open market tadi pagi detik sekarang ini itu pergerakannya itu baru 21 poin untuk Australian dollar. Itu masih sangat-sangat kecil dibanding pergerakan biasa. Karena kenapa? Para investor itu pasti memilih untuk menunggu hasil berita yang akan dirilis Amerika nanti malam atau nanti subuh. Jadi pergerakannya akan kecil sampai berita Amerika dirilis, pergerakan Australian dollar itu tidak terlalu signifikan. Oke, tapi kalau umpamanya teman-teman pengen ya aksi di Australian dollar, saya kasih rekomendasi area-area entry, area support dan resisten yang berlaku dan bisa kita lakukan dengan catatan sebelum berita suku bunga dirilis. Oke, sebelum berita suku bunga dirilis. Nah, jadi sebelum berita suku bunga dirilis, saya kasih gambar ya. Saya kasih gambaran. Oke. Terbaru ya. Ya, ini support yang ada garis biru yang di bawah ini. Mungkin saya kasih tambahan lagi untuk area resistennya. Berapa untuk menjadi acuan kita untuk yang tersedia. Oke, jadi buat teman-teman dan buat para member di Max One Makassar, mungkin yang teman-teman pengen bertransaksi di Australia dollar, saya kasih pandangannya. Ini area-area entry-nya untuk Australia dollar dengan catatan ini berlaku sepanjang berita Amerika itu. Oke, jadi kelihatan ya. Kita berpatokan dengan patokan yang paling simpel saja, paling sederhana, mengambil support terdekat dan resisten terdekat, yaitu harga tertinggi dan harga terendah pergerakan kemarin ada pasar. Untuk buy area di Australian dollar itu berada di area 6618 dan 6624. Ya, 0.6624 dan 0.6618 itu menjadi buy area untuk pound sterling, dan sell area itu berada di 0.6708 dan 0.6715. Itu bisa menjadi area sell untuk Australian dollar dengan target untuk target TP-nya ya, itu 50% dari pergerakan, ya bisa kita tarik memasang TP di 0.6661. Ini targetnya kalau kita baik buy area ataupun sell area, ini adalah TP-nya itu 0.6661. Oke, itu sell area sudah, buy area sudah, target profitnya sudah, skala risk manajemennya apabila kita entry. Oke, kita di Australian dollar buy area, mungkin kita ambil risk manajemennya jangan terlalu jauh karena pergerakan market itu hari ini. Jadi alangkah bijaknya kalau kita menentukan risk manajemen sebelum kita action. Jadi kelihatan ya, area di 0.6618, 0.6624 dengan stop loss di 6600. Jadi stop loss-nya itu kurang lebih ada 18 poin. Oke, sementara sell area itu di 6715, di 6708 dengan stop loss di 6730. Jadi saya sarankan buat
yang transaksi Australian dollar ini adalah area-area action yang berlaku. Sekali lagi saya ulangi, yang berlaku sebelum berita suku bunga dirilis. Itu yang pertama. Yang kedua, wajib hukumnya untuk action hari ini untuk mempunyai batasan risiko atau risk management. Bisa risk manajemennya secara manual ataupun risk manajemennya bisa otomatis menggunakan stop loss. Kenapa saya bilang harus wajib menggunakan stop loss? Karena sekali lagi efek berita yang akan dirilis itu pasti akan berdampak besar terhadap pergerakan Australian dollar. Jadi wajib hukumnya untuk menggunakan risk management. Oke, Australian dollar sudah. Sekarang lanjut ke New Zealand dollar versus US dollar. Oke, kita lihat pergerakan. Oke, Australian dollar kan ini sendiri Australian dollar dia close di atas high. Oke, Australian dollar kalau kita pergerakan 2 minggu terakhir ya, pergerakan 2 minggu terakhir sebelum hari ini ya, itu high tertingginya itu terjadi di tanggal 19 April 2023, high tertingginya itu di 0,626. Ya kan, itu selama 2 minggu terakhir ya, itu high tertingginya untuk New Zealand. 5 high tertinggi tersebut itu di break hari ini. Di break hari ini, sekarang high hari ini di New Zealand dollar itu di 0,6249. Artinya resisten dan harga tertinggi atau harga psikologis selama 2 minggu terakhir itu sudah di-break oleh New Zealand. Apabila kita berkaca prediksi market berdasarkan analisa teknikal berdasarkan support dan resisten, resistennya sudah di-break. Jadi ini adalah salah satu tanda bahwa New Zealand dollar ini sudah keluar dari zona sideways-nya. Sudah keluar dari sudah terjadi 1-2 harga resisten terkuat untuk 2 minggu terakhir. Artinya kecenderungan untuk New Zealand dollar ini, kecenderungannya secara teknikal itu akan mengejar resisten selanjutnya, karena resisten sudah terakhir itu sudah di, artinya besar Australia dollar itu akan trend up untuk minggu ini. Tapi dengan catatan apabila pergerakan support resisten yang terjadi hari ini itu sejalan dan searah dengan berita yang akan dirilis Amerika nanti malam. Oke. Apabila berita Amerika nanti malam dirilis, walaupun sudah hampir diprediksi 80-90% suku bunga Amerika naik dari 5% menjadi 5,25%, diprediksi bahwa suku bunga Amerika itu akan naik 25 basis poin. Secara fundamental harusnya good for currency US dollar karena suku bunga dinaikkan. Akan tetapi apabila kita melihat laju inflasi Amerika, belum lagi berita tadi malam mengatakan bahwa Amerika gagal bayar utang, ya kan, pesimistis, para investor besar itu mulai pesimis untuk pegang dolar. Hampir rata-rata pergerakan market tadi malam, mayor currency lebih besar daripada dolar itu bergerak naik, baik itu mata uang ataupun emas. Jadi referensi saya untuk Australian dollar, New Zealand dollar hari ini, ya kan, hari ini mungkin baiknya jangan action dulu sebelum berita dirilis. Tapi toh kalau umpamanya ada harga di hari kemarin itu di 0,6164, ya 0,6164 itu baik, mungkin buy area ya, yang saya bilang di horizontal lain ya, horizontal lain ini untuk dengan area-area yang paling safety ya, dengan area-area yang paling aman. Mungkin saya gambarkan. Oh sorry, salah. Oke.
Oke, ini kita karena besar kemarin berdasarkan analisa kita sama-sama karena besar berita, mungkin kita cari aman aja ya, cari amannya supaya resiko kita, maka kita cari harga dengan tahanan-tahanan terjauh minimal untuk mengurangi resiko dan membesar peluang yang ada di market di saat kita mengambil action. Oke, rekomendasi ya, walaupun mungkin agak jauh ya, tapi sekali lagi kenapa agak jauh? Karena sekali lagi aspek keamanan yang akan kita lebih dahulukan daripada target profitnya. Ini mungkin area-areanya buat New Zealand. Oke. Kelihatan ke ya, saya tampilkan di layar ini kelihatan. Oke, jadi range super dan lumayan itu ada kurang lebih 151 poin untuk Australian dollar. Memang jauh memang range yang saya berikan, tapi mengingat kembali bahwa berita yang dirilis nanti malam itu betul-betul berita yang akan sangat berdampak besar terhadap pergerakan market, makanya saya lebih mengedepankan itu untuk keamanan di saat kita action. Apabila ada harga di 1.6169 dan 1.6163, saya rekomendasi itu adalah buy area. Begitupun sebaliknya apabila harga di 0.6315 dan 0.6307 adalah sell area untuk New Zealand, adalah untuk New Zealand. Nah, kelihatan di layar ya agaknya karena 150 poin. Yakinlah apabila pribadi ini adalah area-area yang paling safety, yang relatif lebih aman, resiko kecil dan persentase profit lebih besar. Kuncinya cuma satu, sabar menunggu harga di disebutkan itu buy area ataupun sell area. Sekali lagi jauh menurut kita belum tentu jauh menurut market, ya kan? Jauh menurut kita jauh menurut reaksi pasar terhadap berita suku bunga The Fed yang akan dirilis. Oke, cukup ya kalau untuk New Zealand Australian dollar. Lagi catatan, New Zealand dan Australian dollar ini adalah pergerakan yang rata-rata itu kolerasinya searah. Jadi kedua pair ini rata-rata pergerakannya itu mirip-mirip. Memang dari dulu berkolerasinya selalu yang satu naik, yang satunya biasanya kecenderungan 80-90% itu ikut naik karena mereka berkolerasi searah. Oke, dolar sudah, New Zealand sudah, sekarang kita masuk ke GBP, Great Britain Pound Sterling Inggris. Nah, ada yang menarik ini dari Great Britain Pound Sterling Inggris, karena kalau kita lihat dari beberapa mayor currency yang lebih besar daripada dolar, contoh kayak seperti Australian dollar, New Zealand, sama gold, di mana ketiga pair yang saya sebutkan barusan itu rata-rata trend up setelah berita Amerika dirilis tadi malam. Cuman tidak terlalu terpengaruh, bahkan nyaris berlawanan arah dengan pergerakan pound sterling dengan euro. Lihat sama-sama. Oke, berita sempat low, berita keluar baru menjelang market Amerika baru euro pound sterling naik. Market Asia ini tren euro masih beberapa candle dengan time frame 1 jam itu mengalami kenaikan. Nah, sekali lagi pergerakannya masih kecil, kembali saya sampaikan bahwa ini adalah karakter apabila suku bunga itu akan dirilis. Sedikit volume transaksi karena rata-rata mereka menunggu hasil berita yang dirilis tersebut. Apakah itu good for USD atau not good for USD? Dan untuk menentukan Excel lebih
lebih tepatnya dan lebih idealnya. Intinya apapun hasil berita The Fed nanti malam atau nanti subuh, pastinya itu akan sangat mempengaruhi pergerakan market untuk kedepannya. Karena di sini letak optimisme para pelaku pasar, baik itu dolar ataupun lawannya dolar, mengarah kemana sih kebijakan ke depannya. Kalau pound sterling Inggris, oh ini sorry, euro, cari dulu support resistance. Oke, kita coba pakai tentunya pakai apa ya, belum prediksi marketnya. Coba kita pakai Fibonacci retracement saja. Oke. Kita lihat standar ya, masih standar bawah MetaTrader. Oke. Lumayan. Coba satu lagi. Tarik garis lagi ya. Oke. Ini mungkin saya alat bantu untuk memprediksi mau kemana sih pergerakan range hari ini dengan menggunakan retracement. Kita cari ideal. Oke. Jadi bisa mungkin menjadi acuan ya, untuk bisa menjadi acuan. Satu ke dari Fibonacci retracement ini, dia ini sangat apa ya, akurasinya tinggi. Itu yang pertama. Tidak terpengaruh dengan berita high impact apapun yang dirilis, baik negara manapun, baik itu Eropa ataupun Amerika sendiri, untuk menggunakan Fibonacci. Jadi kalau kita tampilkan di sini ya, saya tampilkan area-area psikologis berdasarkan Fibonacci retracement. Oke. Sepanjang berita belum dirilis ya, sepanjang berita belum dirilis. Mungkin menjelang market Eropa, menjelang market Amerika, target untuk euro itu di area 161 Fibo itu di 1.1048. Ini menjadi acuan kita untuk bisa action sell, ya kan? Action sell itu berdasarkan dengan Fibonacci retracement sell area. Ingat ya. Jadi catatan ya, 161 Fibo ini bisa menjadi acuan kita untuk mengambil action sell area di 1.1048, ya kan? Terus buy area yang bisa kita lakukan untuk action itu berada di low kemarin. Di low kemarin itu di 1.0941, ya kan? Buy area. Bisa menjadi acuan kita buat action ya. Ini plannya, sekali lagi saya ulang ya, ini adalah plan yang masih bisa berlaku sepanjang berita suku bunga Amerika dirilis, sebelum berita suku bunga Amerika dirilis. Jadi buy area kita bisa maksimalkan itu di harga low kemarin di 1.0941 sampai 0950-an boleh. Nah, sementara sell areanya itu berada di area 161 harga itu di 1.1048. Mungkin 1.1047 sudah bisa mulai start dan kita bisa ambil action sell di situ, ya kan? Sekali lagi saya ulang, ini berlaku saat berita belum dirilis. Nah, pertanyaan selanjutnya, terus plan selanjutnya apabila kita mau action sell atau buy setelah berita dirilis itu seperti apa?
Nah, ini tadi plan sebelum berita dirilis sudah saya sampaikan. Sekarang plan apabila berita itu dirilis. Oke, mungkin saya gambaran ya. Saya gambaran. Target terjauh Euro USD hari ini berdasarkan indikator statis, berdasarkan indikator Fibonacci retracement. Ya kan, anggaplah not good for USD berita dirilis nanti malam. Otomatis dolar melemah, kemungkinan besar euro akan menguat, euro bisa naik. Nah, pertanyaannya kalau euro naik ini levelnya sampai di berapa? Ya kan? Levelnya sampai di berapa? Kalau kita berdasarkan support dan resisten, target terdekat itu apabila melanjutkan trend up, ya target terdekatnya itu di 1094. 1094. Itu berdasarkan support resisten, berdasarkan harga tertinggi dan harga ini ya. Bisa menjadi jual area. Tapi kalau kita menggunakan indikator Fibonacci retracement, area yang paling ideal apabila berita sudah dirilis, area paling ideal untuk action sell itu adalah 1.1115. Area 2 dan 1 Fibo. Pertanyaan selanjutnya, apabila berita yang dirilis buat Amerika itu good for USD, artinya dolar menguat, euro lemah, kecenderungan euro itu akan bergerak downtrend. Nah, pertanyaannya setelah berita dirilis itu, di mana ideal untuk action buy di euro? Oke. Mungkin kalau melihat dari pola pergerakan market sampai detik ini ya, kemungkinan besar euro kalau bagus. Jadi untuk mengejar di 261 Fibo seperti 261 Fibo di atas itu di sell area mungkin agak berat karena range terlalu, walaupun tidak ada yang tidak mungkin. Maka yang paling ideal buat area buy setelah berita dirilis adalah di area 161 Fibo di 1.0899. Itu rekomendasi saya buat teman-teman yang mau action buy ataupun action sell di saat setelah berita dirilis. Mungkin bisa menjadi acuan. Oke, Paran mungkin teknikal atau fundamental juga? Fundamental juga. Nah, sekarang gold perlu dibahas lagi nggak? Gold belum ya, baru. Oke, banyak request dari teman ya, banyak request dari teman-teman. Padahal di awal sudah saya sampaikan bahwa kita akan bahas semuanya. Baru seperjalan saya jelaskan tentang mata uang mayor currency, sudah banyak bertanya bagaimana dengan gold. Oke, nah ini adalah madu buat semua. Rata sangat excited buat transaksi di gold karena besarnya peluang dan momen yang ada. Oke. Coba kita oke. Waktu live webinar tadi malam sudah sampaikan barangnya. Area untuk gold. Oke, fokus lagi ke gold. 2 minggu terakhir itu gold bergerak sideways. Harga di situ-situ saja, naiknya kencang, turunnya kencang, ujung-ujungnya close di area open. Ya kan, karena bukan mungkin ya, kecenderungan para investor-investor yang suka trading di gold itu masih menunggu berita yang akan dirilis hari ini sama hari Jumat, berita suku bunga The Fed dan berita non-farm employment change atau non-farm payroll. Konsisten selama 2 minggu terakhir, ya kan, selama 2 minggu terakhir harga tertinggi gold itu ada di area 2014.41. Ya kan? Itu harga tertinggi gold 2 minggu terakhir yang terjadi tanggal 17 April bulan lalu. Jadi harga tertinggi ya kan selama 2-3 minggu terakhir di gold itu terjadi di tanggal 17 April 2023 di harga 2014.81. Nah, sementara kemarin dan hari ini resisten tersebut itu sudah di break oleh gold, atau artinya sudah dilewati dan di time frame H1 close di atasnya. Artinya kalau kita
menganalisa market berdasarkan support resisten, apabila support resisten kuat sebelumnya itu sudah diberi, maka kecenderungan market itu akan mengejar resisten selanjutnya. Pertanyaannya, akankah itu terjadi? Nah, untuk menjawab itu sekali lagi alangkah bijaknya kalau kita wait and see, menunggu berita dirilis. Seperti apa sih dampak berita yang akan keluar gitu. Ya kan sebelum kita berpikir apa dampak dari berita Amerika, kita harus lihat dulu hasilnya. Apakah beritanya itu bagus buat dolar atau jelek buat dolar? Oke. Saya pribadi, kalau kita bicara tren medium atau kalau hasil berita nanti malam, anggaplah gold menguat lagi nanti malam, melanjutkan tren yang terjadi di hari kemarin, itu artinya setelah sideways ini, artinya gold itu akan melanjutkan tren. Karena kenapa? Resisten terkuat 2 minggu terakhir itu sudah diberi dan sudah dijebol dengan gold. Dengan catatan, ini adalah analisa teknikal. Ya kan? Alangkah bijaknya kalau analisa yang kita punya itu selaras atau sesuai dengan berita yang dirilis. Contoh, berdasarkan analisa teknikal, karena resisten 2 minggu terakhir 2014 sudah di break, maka kecenderungan emas itu kecenderungannya trend up, ya kan? Berarti kan menurut teknikal kan harusnya baik. Nah, nanti setelah berita Amerika dirilis pun ternyata berita itu juga jelek buat dolar, artinya itu akan semakin menguatkan analisa kita bahwa emas pasti akan naik. Karena kenapa? Ditunjang oleh dua analisa, baik itu analisa teknikal ataupun analisa fundamental. Cuma kan berita ini masih lama nih, jam 2 subuh ya Pak Ren ya? Oke, jam 2 subuh, artinya masih ada, bisa nggak ya action di Go dirilis, ya kan? Kalau pribadi, baik berita diri sebelum dirilis, setelah dirilis itu nggak ada masalah ambil posisi. Kenapa? Yang penting jelas area yang terjadi di mana, jelas trading plan-nya bagaimana, dan jelas target dan risikonya di berapa. Itu tidak ada masalah. Nah, cuma kan akan kalau saya ya mungkin saya akan berita itu dirilis. Yang paling saya suka dan paling saya tunggu apabila analisa teknikal yang saya punya itu selaras dengan hasil berita yang dirilis. Itu baru saya semakin pede untuk action. Toh, kalaupun analisa teknikal yang saya punya itu tidak sesuai atau tidak searah dengan berita fundamental yang dirilis oleh Amerika, maka saya cari amannya saja gitu. Saya tidak action gitu. Ya kan? Oke lah ketinggalan momen, tapi setidaknya equity dan dana saya masih terjaga karena aman, karena tidak ada posisi. Terus pertanyaan selanjutnya member, apapun hasil berita actionnya apa gitu, mungkin ada pertanyaan seperti itu ya Pak Ran ya. Nah, ini pertanyaannya keras Pak. Apapun hasil berita kita harus action apa gitu, jadi gimana ya? Nah, kalau saya pribadi Pak Ran, apapun action saya itu harus ada dasar, harus ada analisa, ya kan? Analisa teknikal, analisa fundamental, ya kan? Sejago-jagonya orang yang menganalisa market berdasarkan analisa teknikal, mereka tetap butuh analisa fundamental. Karena yang menentukan, salah satu hal yang menentukan tren jangka panjang pergerakan market itu bagaimana, salah satunya adalah isu. Isu ya salah satunya adalah news atau berita yang akan dirilis. Tapi intinya Pak Randi, market itu akan bergerak sideways sampai berita dirilis. Dan tidak bakalan jauh pergerakan market, ya paling jauh ya 10-15 poin sebelum berita dirilis. Nah, pertanyaannya, setelah berita dirilis, berapa range-nya gold? Ah, ini yang ngeri. Oke. Kalau dari sini ke sini 37 poin, sini 36 poin. Oke, kasih aja perannya amannya ya.
Uh, supaya kita tidak terlalu menganalisa, tidak terlalu berspekulasi terhadap apa, mungkin baiknya kita cari area support resisten yang aman lah, supaya kita bisa uh, exit persentase profit itu jauh lebih besar daripada risk management yang harus kita lakukan. Nah, sekali lagi berita pergerakan emas, kalau saya pribadi akan bergerak itu di atas 30 poin. 40 poin bisa, 50 poin juga pasti bisa. Jadi saya coba menarik garis harga tertinggi dari harga terendah mulai hari ini sampai beberapa hari terakhir itu di tanggal 13 April. Ya kan? Pergerakan gold dari 13 April dan sampai hari ini saya menarik garis support dan resistennya. Di mana resistennya itu ada di 20,48 dan low-nya itu ada di 19,68. Nah, kalau saya pribadi ini area-area bisa jadi perhatian. Kenapa hasil berita nanti malam yang akan dirilis. Contoh, ya kan, katakanlah berita yang dirilis Amerika itu direspon negatif atau pasar karena hasilnya negatif. Otomatis kecenderungan gold itu akan trend up. Pertanyaannya, apabila gold akan melanjutkan tren apa yang kemarin, pertanyaannya, the next target itu gold akan mengarah ke area berapa? Begitupun sebaliknya, apa berita Amerika yang dirilis itu tersebut good for USD, otomatis dolar menguat, dolar jatuh, itu jatuhnya kira-kira sampai di area berapa? Kalau saya supaya dari berpikirnya tidak pusing terlalu banyak analisanya, kita tinggal tarik garis analisa market yang dengan menggunakan horizontal line dengan cara yang paling simpel, cara yang paling sederhana. Saya cuma tinggal menarik garis, ya kan, pergerakan market 2 minggu terakhir, di berapa sih high-nya dan di berapa sih low-nya, berapa sih resistennya dan berapa sih supportnya. Nah, sementara kita lihat ya, ya kan, tertingginya itu terjadi di tanggal 13 April 2023, terendahnya itu terjadi di tanggal 19 April, low-nya di 1969, 1968. Nah, ini menjadi acuan saya. Harga low harga tertinggi ini bisa menjadi acuan saya untuk entry, sell or buy berdasarkan support konsisten. Oke. Sell area. Ini kita suku bunga dirilis. Sell area-nya di 2044, sementara buy area-nya itu di 9899. Oh, ya. Oke. Jadi sekali lagi ya, mungkin terakhir analisa dan market review buat gold. Saya tidak mau terlalu berspekulasi sampai sejauh mana pergerakan market di sesi Eropa, menjelang sesi Eropa ini dan sesi Amerika yang sudah dan sementara sesi Asia. Saya tidak mau terlalu berspekulasi, mengambil keputusan untuk action sebelum berita dirilis. Jadi kalau saya pribadi untuk di gold ya, karena sekali lagi pergerakannya pasti besar, udah hampir dipastikan pergerakan itu di atas 30 poin. Jadi kalau umpamanya kita action satu lot, ya ada peluang 3.000 dolar, begitu sebaliknya ada resiko 3.000 dolar. Nah, supaya kita transaksi lebih aman dengan probabilitas profit jauh lebih besar daripada persentase floatingnya, area-area menurut saya pribadi itu ideal. Dengan analisa yang simpel saja, dengan analisa yang paling sederhana, dan horizontal yang menarik sekali tinggi dan harga rendah di 2 minggu terakhir. Sekarang coba saya padukan dengan salah satu indikator statis
di mana sih berdasarkan Fibonacci? Oke, ya ada jauh beda lah para analisa teknikal berdasarkan Fibonacci dan analisa teknikal berdasarkan support dan resisten terdekat. Kalau berdasarkan Fibonacci retracement, terjauhnya goal di 161 Fibo itu di 2045, itu sudah bisa action di action sell di saat berita sudah dirilis. Di saat berita dirilis ataupun sebelum berita dirilis kita sudah bisa gunakan. Dan sell area berdasarkan analisa support resisten itu 2048, jadi sudah ada dua rekomendasi ya. Sell areanya itu berada di area 2045 dan 2048. Sementara buy areanya itu ada di 1968 1969, ya kan. Sejauh apapun pergerakan market, kalau pemain area yang saya sebutkan tadi ini itu setidaknya sudah berada di area-area ideal di mana persentase profit itu sudah jauh lebih besar daripada risiko floatingnya. Mungkin saya pribadi secara analisis seperti ini, kalau masih ada waktu parahnya berapa menit 10 menit ya. Oke, masih ada 10 menit. Coba sedikit saya tambahkan analisa market berdasarkan analisa fundamental. Ini pertanyaan manajer ini. Manajer mayor currency-nya ini yang lebih besar dari dolar atau lebih kecil dari dolar? USD Kanada mungkin atau USD Japanese yen. Oke. Iya. Mungkin siapa namanya ya? Pak William ya kalau nggak salah ya. Kalau kita bicara mayor currency atau mata uang, transaksi mata uang berpasangan dengan US dollar, baik itu yang lebih besar ataupun lebih kecil daripada dolar, mungkin jawabannya satu Pak William. Jawabannya itu menguat atau melemahnya dolar. Saya pribadi 90% itu akan ditentukan oleh beberapa berita high impact Amerika. Mungkin akan dimulai jam 19.15 waktu Jakarta, 8.15 waktu Makassar lah ya. Tingkat perubahan tenaga kerja Amerika di sektor pertanian. Sama perubahan service PMI. Coba saya buka dulu ya Pak William ya. William Wijaya. Sah? Ya, William Wijaya. Oke, kita coba kupas sedikit tentang berita jam 8.15 waktu Makassar. EDV Non-Farm Implementation Amerika itu datanya bulan lalu. Itu 145K. Diprediksi diperkirakan forecast-nya itu di list itu sebesar 148K. Di mana keterangannya di sini ya kan actual berita yang dirilis itu lebih besar daripada data sebelumnya atau data perkiraan good for USD. Nah, sementara kalau data perkiraan ini itu lebih besar daripada data sebelumnya karena 145 menjadi 148 data perkiraannya. Artinya apabila berita
rilis tersebut sesuai dengan data perkiraan, bahkan lebih besar. Good for USD, bagus buat dolar, artinya dolar menguat. Dolar menguat artinya mata uang atau transaksi mayor currency yang nilainya lebih besar daripada dolar, anggaplah euro, dolarnya menguat, mayor currency USD, Japanese yen itu akan naik karena dolarnya menguat. Itu kalau berita yang dirilis itu sesuai dengan data perkiraan atau bahkan lebih besar. Akan sangat-sangat berpengaruh, Pak. Walaupun mungkin trennya tidak sebesar itu nanti, tetap akan lumayan pergerakan harga. Ya kan, di saat berita dirilis ini tidak lari Pak dari 10-20 poin pergerakan market. Oke. Terus akan lanjutkan berita jam 9 malam atau jam 10 malam waktu Makassar, yaitu PMI-nya Amerika. PMI-nya Amerika di mana data sebelumnya itu 51,2 dan data atau data perkiraannya itu 51,8. Ya, kembali lagi diprediksi berdasarkan data perkiraan, kembali lagi bahwa dolar bagus buat dolar. Bagus buat dolar ya, itu berita yang akan dirilis jam 9 malam. Nah, sekali lagi apabila berita yang dirilis ini sesuai dengan data perkiraan ataupun lebih besar dari data perkiraan, good for USD, dolar menguat. Oke. Jam 9 perumahan lapangan kerja dan pertanian, pemilihan dolar udah bergerak baik nih Pak. Nah, terus jam 1 pagi, jam 2 pagi waktu Makassar ada berita yang luar biasa. Ada berita yang luar biasa, coba kita lihat itu tingkat suku bunga Amerika, suku bunga The Fed. Tapi sebelumnya dulu kita lihat data ya, sebelumnya kita lihat data dulu. Tingkat suku bunga Amerika itu dari 2022 17 Maret 2022 sampai dengan 4 April 2023 hari ini ya, itu sudah naik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya kan, dari Mei 2022, bukan Mei ya, iya betul. Dari Mei 2022 sampai April, kan, sampai April 2023, itu suku bunga Amerika itu sudah dinaikkan 9 kali. Sudah 9 kali ya. Sudah 9 kali. Dan kalau nanti subuh berita suku bunga Amerika kembali lagi dinaikkan sesuai dengan data perkiraan, dengan di mana data sebelumnya itu suku bunga Amerika 5%, ya kan? Dengan data perkiraan itu suku bunga Amerika akan dinaikkan ke 5,25%, akan naik 25 basis poin. Hampir dipastikan 90%, banyak pengamat ekonomi dunia mengatakan ini udah fix, 90% pasti suku bunga Amerika akan dinaikkan menjadi 5,25%. Nah, kalau dari berita yang dirilis itu kan, aktual lebih besar dari data perkiraan bagus untuk mata uang. Artinya apabila suku bunga Amerika ini dirilis dan betul-betul suku bunga Amerika dinaikkan, harusnya secara fundamental dolar menguat. Dolar menguat, apabila dolar menguat, otomatis emas downtrend. Nah, tapi pertanyaannya, kalau kita bicara data pergerakan market sebelumnya gitu kan, 3-4 data suku bunga dirilis di data sebelum ini, itu rata-rata suku bunga Amerika naik. Tapi pada kenyataannya setelah data suku bunga Amerika dirilis dan naik, harusnya good for USD menguat dolar, emasnya malah terbang. Apakah yang menyebabkan itu gitu? Oke, kita kasih satu asumsi lah, ya kan, di setiap negara manapun itu, mereka akan sangat ketat dengan tingkat
suku bunganya. Akan sangat jarang terjadi apabila suku bunga itu dinaikkan. Toh kalau memang suku bunga naikkan itu ada hal-hal kebijakan yang perlu dilakukan untuk menaikkan suku bunga, ya kan? Salah satu alasan Amerika menaikkan suku bunganya itu salah satu alasannya itu adalah untuk menekan laju inflasi, pertanyaannya apabila suku bunga dinaikkan ini inflasinya tertahan atau malah bertambah begitu. Intinya sih kalau saya pribadi, rekomendasi saya untuk goal hari ini dan hari sampai hari Jumat, ya kan, masih trend up. Pertanyaannya kalau ini trend up, baik yang ideal itu di area berapa seperti itu. Oke, untuk pastinya sudah saya jelaskan tadi, kita cari cara yang paling aman. Apapun hasil berita sudah saya babarkan sebelumnya bahwa 1968 itu buy area, ya kan, 2045 2048 itu sell area. Apapun hasil berita yang dirilis nanti malam itu sudah menjadi acuan kuat, karena itu adalah harga tertinggi dan harga terendah 2 minggu 3 minggu terakhir untuk gold. Jadi itu sudah menjadi support dan tahanan yang sangat kuat buat hari ini. Jadi sekali lagi, referensi saya buat gold, ya kan, saya pribadi masih melihat tanda-tanda gold itu masih trend up, ya kan. Carilah area ideal untuk entry buy, walaupun kita ambil posisi buy wajib punya ada risk management atau stop loss. Tapi kalau kita mau main aman, ya kan, kita sabar menunggu harga yang ideal, ya kan. Sekali saya ulang, ya kan, sell ideal untuk gold itu ada di 2045 2048, dan buy ideal untuk gold itu ada 1968 1969 1970, itu bisa menjadi buy ya. Apapun hasil berita yang akan dirilis oleh Amerika nanti malam dan nanti subuh. Oke, mungkin saya pribadi cukup. Next time besok kita akan live YouTube lagi. Kita akan bahas berita high impact yang tidak kalah serunya dengan berita suku bunga The Fed, yaitu adalah berita besok Kamis ya. Cocok Kamis, berarti hari Jumat kita bisa, hari Jumat berita non-farm payroll dirilis, Kamis sudah kita bisa kasih clue-cluenya pergerakan market mau seperti apa sebelum dan setelah berita dirilis. Cukup sekian dari saya, AVFX. Selamat siang, selamat bertransaksi, happy trading. Apapun posisinya, jangan lupa tentukan target dan resikonya.